Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johnny G. Plate, Menkominfo, manusia tak tahu diri, manusia tak tahu diuntung, manusia biadab. Di saat rakyat Indonesia yang saat ini lagi kesusahan, semua usaha macam apa lagi pada berhenti. Pokoknya semua masyarakat di Indonesia ini lagi ngalamin kesusahan. Itu menteri kurang ajar banget. Seharusnya orang kayak gitu perlu digantung. Seharusnya orang model kayak gitu dijadikan engsel pintu neraka. Mudah-mudahan dia mendapatkan balasan setimpal. Tahun 2000 baru itu 2021 ya, diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang. Lalu memang ada barang 985, jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijajah dengan satelit oleh BPKP. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, diperiksa. Itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya itu. Cara licik Johnny G. Plate dalam dugaan kasus korupsi proyek BTS terbongkar. Mahfud MD menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai 28 triliun rupiah digunakan untuk membangun 4.800 tiang. Pada 2020 sampai 2021, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah. Dikutip dari Tribunnews.com, tapi kata Mahfud, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir 2021. Dari 4.800 tiang yang akan dibangun, Mahfud menuturkan hanya ditemukan 985 tiang dan kondisinya tak berfungsi alias mangkrak. Mahfud juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait penetapan tersangka Johnny. Mahfud mengatakan ia telah memastikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia mengaku telah mengatakan ke Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan status Johnny sebagai tersangka apabila 2 alat bukti sudah terpenuhi. Karena, lanjut Mahfud, apabila status hukum Johnny tidak ditingkatkan setelah alat bukti terpenuhi dengan alasan kondusivitas, maka hal tersebut adalah salah. Penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G. Mantan Sekjen Partai Nasdem ini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selama menjabat sebagai Menkominfo, Johnny kerap kali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pertama, saat ia menjabat, data SIM card bocor sebanyak 1,3 miliar data yang terjual di pasar gelap maya. Kedua, masyarakat juga diminta untuk aktif mengganti one-time password atau OTP di platform digital yang ada di perangkatnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengamanan data pribadi. Ketiga, ia mengganti nomor ponselnya setelah diretas dan diumbar ke publik oleh hacker viral Bjorka. Ia pun dikabarkan kini menggunakan nomor ponsel Amerika Serikat. Keempat, ia memblokir aplikasi yang tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Ia juga memblokir beberapa aplikasi dan menuai hujatan dari warganet di media sosial. Dan yang terakhir, ia terlibat kasus korupsi tower BTS 4G yang merugikan negara hingga 8 miliar.
Politisi Partai Nasdem sekaligus anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan meminta Kejaksaan Agung untuk membuktikan kemana saja aliran dana dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo yang diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Farhan pun mendesak Kejagung agar lebih transparan dalam mengusut kemana saja aliran dana hasil korupsi kasus BTS tersebut. Di sisi lain, Farhan juga menyayangkan langkah Kejagung yang menyelidiki dugaan aliran dana korupsi Johnny ke Partai Nasdem. Farhan menegaskan bahwa Partai Nasdem sama sekali tidak menerima aliran uang korupsi dari Johnny. Oleh karenanya, Farhan menyarankan Kejagung untuk tidak asal menuduh dan menyelidiki terlebih dahulu dugaan aliran dana korupsi BTS Bakti Kominfo ke Partai Nasdem. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Johnny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022.